Streaming pagi ini dengan Bu Esti Wibawani. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang kurang sehat, semoga selalu diberi kesehatan, diberi kesembuhan. Jangan lupa kita awali dengan berdoa dulu. Kalian sudah sarapan belum? Nah, habis itu kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu materinya akuntansi dasar kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Sudah siap ya? Kita mulai. Ya, kita ambil bab 1 untuk pertemuan pertama. Bab 1 adalah konsep dasar akuntansi. Yuk semuanya dipersiapkan dulu HP-nya yang baterainya masih sedikit, bisa disiapkan casnya. Kita mulai konsep dasar akuntansi bab 1. Di sini nanti kompetensi dasar kita adalah memahami pengertian peran akuntansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi atau yang membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian 41 keterampilannya mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan perannya. Jadi di kompetensi dasar ini nanti yang kita pelajari adalah pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini nanti, peserta didik atau kalian, anak-anakku semuanya, diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian akuntansi, apa itu tujuan akuntansi, dan peran akuntansi dengan baik. Kemudian dapat menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Keterampilannya kalian bisa mengelompokkan atau mampu mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan perannya dengan benar. Di sini kita mulai langsung materi awal, pengertian akuntansi. Ada pendapat ahli dan ada pendapat lembaga akuntansi. Kita ambil dua yang dari pendapat ahli, yaitu dari Charles T. Hogan dan Walter T. Harrison. Akuntansi adalah sistem yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Pendapat lain dari Sumarso SR ini menyatakan akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Kita ambil dua aja yang pendapat ahli. Kemudian menurut lembaga akuntansi, ini kita ambil dua yang dari AAA atau American Accounting Association. Ini pengertian akuntansi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mencatat, mengukur suatu data atau informasi yang digunakan sebagai laporan transaksi keuangan untuk mengambil atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pendapat lain, American Institute of Certificate Public Accountants, akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Oke, dari beberapa pendapat dapat kita simpulkan, akuntansi adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, peringkasan, dan penyajian laporan keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Periodenya bisa 1 bulan, bisa triwulan atau 3 bulan, 1 semester 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kegiatan akuntansi di sini meliputi 4 sub, yaitu pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tujuan akuntansi. Apakah tujuan akuntansi itu? Kenapa akuntansi harus dibuat? Tujuannya yang pertama, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya mengenai aktiva, kewajiban dan modal dalam
perusahaan pada periode tertentu. Ingat ya, dalam periode tertentu. Jadi periodenya bisa dibatasi 1 bulan, 3 bulan, 1 semester atau 1 tahun. Jadi informasinya yang benar-benar dapat dipercaya. Kemudian tujuan akuntansi yang ketiga, memberikan informasi yang bisa dipercaya mengenai sebuah perusahaan, sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang muncul dari aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Jadi di sini akuntansi tadi untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya dalam aktivitas perusahaan untuk memperoleh laba. Kemudian tujuan yang keempat yaitu membantu para pemakai dalam memperkirakan suatu potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi untuk pemakai akuntansi nanti untuk memperkirakan laba perusahaan yang diperoleh nanti seberapa. Kemudian sub yang ketiga ini adalah yang peran akuntansi. Peran akuntansi dalam kegiatan usaha ini ada 4, yaitu pengendalian keuangan, pengendalian operasional perusahaan, pelaporan, dan perencanaan. Di sini tidak akan saya bahas satu persatu, nanti terlalu lama, kasihan kuotanya kalian semuanya. Nanti bisa dicari di buku referensinya atau di internet, ini banyak apa yang dimaksud dengan pengendalian keuangan, apakah pengendalian operasional perusahaan, kemudian pelaporan seperti apa, perencanaan seperti apa ya. Jadi peran akuntansi yang pertama adalah peran dalam kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, peran akuntansi ini bagi pihak manajemen. Bagi pihak manajemen, peran akuntansi ini ada 4, yaitu melindungi harta perusahaan. Dengan mengetahui laporan keuangan dari informasi akuntansi, jadi manajemen bisa memprediksi atau melindungi harta perusahaannya. Kemudian yang kedua, untuk penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi setelah ada laporan keuangan, kita tahu laporannya, kemudian tim manajemen bisa menyusun rencana untuk ke depan. Yang ketiga, untuk pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu untuk mengukur berapa penghasilan perusahaan dalam triwulan, dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Kemudian yang keempat, bagi pihak manajemen adalah sebagai pengawasan kegiatan perusahaan. Jadi untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang tidak begitu penting atau yang harus didahulukan yang mana. Oke, sudah ada 3, pengertian sudah, tujuan sudah, kemudian peran sudah kita sampaikan. Yang berikutnya adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ini ada 2 pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pihak internal itu adalah pemilik perusahaan dan manajemen. Kenapa pemilik perusahaan harus mengetahui informasi akuntansinya? Karena sebagai dasar untuk pemilik perusahaan, informasi akuntansi itu sebagai dasar penentuan taksiran keuntungan yang akan diterima. Jadi dengan laporan itu pemilik bisa mengetahui berapa taksiran laba atau keuntungan yang akan diperoleh dalam 1 bulan atau dalam 3 semester, 1 semester atau dalam 1 tahun. Kemudian untuk pihak manajemen, ini sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemilik. Jadi dari pihak manajemen dengan laporan keuangan itu bukti pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan. Juga sebagai alat untuk mengukur tingkat biaya kegiatan suatu perusahaan sebagai pertimbangan kegiatan di masa yang akan datang. Jadi bagi manajemen, informasi akuntansi itu sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, sebagai alat mengukur tingkat biaya kegiatan perusahaan dan pertimbangan kegiatan di masa yang akan datang. Oke, kemudian pihak yang kedua adalah pihak eksternal. Di sini pihak eksternal ini ada 4 yang saya ambil yang membutuhkan informasi. Yang pertama, investor dan calon investor. Untuk investor dan calon investor, kenapa membutuhkan informasi akuntansi? Ini adalah sebagai pedoman atau pertimbangan dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan. Jadi untuk investor atau calon investor, mereka untuk menanamkan modal dalam perusahaan, mereka harus mengetahui dulu
latar belakang atau laporan keuangan perusahaan tersebut seperti apa. Amankah mereka menanamkan modal atau nanti akan rugi. Jadi salah satu pertimbangannya adalah dengan melihat dari informasi akuntansi. Kemudian yang kedua itu adalah karyawan. Kenapa karyawan butuh informasi akuntansi suatu perusahaan? Karena untuk mengetahui prospek ke depannya. Apakah saya masuk di perusahaan, ngelamar di perusahaan itu nanti kesejahteraannya akan tercapai. Tapi biasanya karyawan tidak mikir sampai seperti itu ya, tidak mau tahu laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi padahal itu penting untuk mengetahui kesejahteraan apa nanti yang akan diterima kalau masuk di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kreditor dan calon kreditor, yaitu untuk mengetahui keamanan dana yang dipinjamkan dan tingkat penghasilan yang akan diperoleh, juga sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian kredit. Jadi untuk kreditor dan calon kreditor mengetahui laporan keuangan perusahaan itu tujuannya untuk apa? Kalau dia memberikan pinjaman, amankah perusahaan tersebut? Itu salah satunya ya. Jadi mereka juga harus was-was kalau memberikan pinjaman ke perusahaan tersebut aman atau tidak. Itu salah satunya dengan melihat laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah pemerintah. Kalau pemerintah untuk memperoleh informasi gunanya untuk apa? Untuk penentuan pajak. Ya, menetapkan pajak dan besarnya kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi untuk pemerintah itu adalah untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam menetapkan jenis pajak dan besarnya kewajiban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya untuk materi KD 3 bab 1 konsep dasar akuntansi itu adalah pengertian dasar akuntansi, kemudian tujuan akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sudah Bu Esti sampaikan semuanya, semoga bermanfaat. Kalau untuk lebih jelasnya bisa kalian untuk belajar sendiri dengan mencari informasi banyak di internet juga. Sekarang sudah banyak pembelajaran daring, di buku-buku referensi sekarang sudah banyak. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa tetap cuci tangan yang bersih. Untuk ini saya akhiri untuk pembelajaran streaming pagi hari ini karena memang materinya sedikit, jadi kita memang ambil satu KD aja biar tidak terlalu banyak memakan kuota. Itu ya. Tetap pakai masker juga. Bu Esti juga habis streaming pakai masker. Kenapa tadi tidak pakai masker? Karena baru menyampaikan materi pembelajaran. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru yang sudah ikut menyimak materi streaming saya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Kamat. Oke.